Alhamdulillah, alhamdulillah daiman nawal jazilal ifdal wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sekalian para hadirin ataupun pemirsa yang mengikuti kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh channel Babul Khairat official, semoga yang menjadi subscribe diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang bersama kita melek dan share dan mengomentari, menyemarakkan karena sesuatu walaupun itu di zaman yang modern dan membahas kajian-kajian agama, ilmu-ilmu syariat, itu sama saja hukumnya kita seperti menyebarkan ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kajian-kajian yang lebih tertuju kepada membahas istri-istri yang solihah. Siapa istri yang solihah? Siapa istri-istri wanita-wanita yang didambakan oleh lelaki-lelaki yang soleh agar bisa menjadi pendamping hidupnya, menjadi teman dan sahabat, lebih barangkali dari teman dan sahabat yang bisa membantu dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Banyak definisi-definisi dan sifat-sifat wanita yang solihah yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita yang mulia Allah Subhanahu wa taala dan penjunjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila salah seorang istri mendirikan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia melaksanakan puasa Ramadannya sempurna, lengkap, tidak pernah lupa, wa ata'at zaujaha, dia mentaati, nurut, manut kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kemaluannya dan harga dirinya, ada suami ataupun tidak, di rumah ataupun di luar, bersama teman ataupun sendirian. Siapa wanita, istri yang mempunyai sifat ini, melakukan 4 perilaku aktivitas ini, maka dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji lewat lisan Rasulullah, lisan yang tidak pernah mengatakan kalimat dosa. Kilalaha, disebutkan, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi babin sya'at. Dalam riwayat yang lain, min abwabihi tsamaniyah, yang artinya monggo, silahkan engkau menikmati surga, terserah mau masuk dari pintu yang mana. Di riwayat yang lain terserah mau masuk dari 8 pintu surga, yang mana kau masuk terserah. Allah sangat mempersilahkan kepada istri-istri wanita-wanita yang salihah menjaga sholatnya, menjaga harga dirinya, sholat puasa di bulan Ramadan kalau tidak ada halangan haid ataupun nifas, dan dia mentaati suaminya. Kalau banyak istri-istri yang salihah, sholat tidak pernah lupang, tidak pernah keluar dari waktunya, ataupun dia semangat, ya, rajin dan selalu istiqomah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga harga dirinya. Akan tapi kalau kita membahas perempuan ataupun wanita, istri yang taat kepada sang suami, ini mungkin dikatakan oleh istri-istri seorang perempuan di akhir zaman apalagi, itu adalah sesuatu yang sangat sulit.
karena begitu agungnya ya hak-hak seorang istri yang wajib dilakukan dan diberikan kepada sang suami. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lain yang sama makhluknya, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, aku memerintahkan seorang istri agar dia sujud kepada sang suami. Begitu agungnya, begitu besarnya, begitu luar biasa dahsyatnya hak-hak suami yang wajib dilakukan kepada atas sang istri yang dilakukan kepada sang suami. Jadi di sini kalau kita sekarang ngajak ngobrol lebih khusus kepada sang suami-suami lelaki-lelaki. Kalau kita menginginkan istri yang salehah, jadikan diri kita soleh. Kita menginginkan istri seperti Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Jadilah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi contohlah sunnah-sunnah Rasulullah, contohlah akhlak-akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, sopan santunnya Rasulullah, ya, lemah lembutnya Rasulullah kepada istri-istri beliau yang sangat banyak. Karena lelaki yang mulia di sisi Allah adalah lelaki yang memuliakan kaum Hawa, dan lelaki yang paling hina di sisi Allah adalah lelaki yang menghinakan kaum Hawa. Seperti yang disebutkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah, ma akramahunna illa karim. Tidaklah seorang laki-laki kaum Adam, Bani Adam itu memuliakan kaum Hawa perempuan kecuali mereka itu orang yang mulia, mereka itu orang yang terhormat. Wala ahanahunna illa laim. Tidaklah ada orang laki-laki apalagi sang suami itu menyepelehkan, merendahkan, tidak menghormati istrinya kecuali dia adalah orang yang keji. Nafkah tidak dinafkahi, zahir batin, minta apa enggak dikasih, kasar sama istri, naudzubillah memukul, naudzubillah thumma naudzubillah selingkuh, ya, tanpa ada ikatan akad yang nikah. Ini seperti kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita, janganlah kita menginginkan istri yang baik, ya. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Qur'annya, at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang murni itu ada laki untuk perempuan yang suci, yang murni, yang baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Begitu juga istri yang baik bakal mendapatkan suami yang baik. Sebaliknya, wal khabithuna lil khabithat wal khabithatu lil khabithin. Naudzubillah. Begitu juga laki yang kecil, laki yang kasar, laki yang jahat, laki yang malas untuk sholat, laki yang pekerjaannya itu haram, naudzubillah, maka dia mendapatkan istri yang thalihah. Seperti ada istri sholihah, juga ada istri thalihah. Jadi sebelum kita menginginkan sesuatu yang baik agar datang dan kita dapatkan, kita harus berusaha agar menjadikan diri kita adalah sosok pribadi yang baik, yang pantas untuk menjadi kepala rumah tangga yang diidamkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri, wa ma adraka ma istri, ya. Al-mar'atu salihah itu adalah surga dunia sebelum seseorang mendapatkan surga kelak di akhirat. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mata', dunia itu adalah perdagangan, dunia itu adalah suatu barang, suatu hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik barang yang ada di dunia, sebaik-baik hiasan yang ada di dunia itu adalah apabila engkau mendapatkan istri yang sholihah. Semoga istri-istri kita dijadikan oleh Allah istri-istri yang sholihah, karena istri-istri yang sholihah di dunia bakal menjadi istri dia kelak di akhirat, ya, dan lebih nikmat, lebih lezat, lebih istimewa, lebih cantik ketimbang wajah dia ketika di dunia. Walaupun kita punya istri yang tidak cantik, akan tetapi sholihah, dan nanti dia bakal dikumpulkan oleh Allah dengan suaminya kelak di surga oleh Allah. Nanti istri yang tidak cantik, tidak
parasnya tidak imut ketika di dunia, oleh Allah nanti di surga dijadikan cantik sekali, mengalang-alai bidadari yang ada di surga dengan sebab kesolehahnya istri tersebut. Maka penting, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita agar kita menetapkan ataupun menaruh sperma kita di tempat yang agung, di tempat yang bersih, di tempat yang baik, jernih. Seperti apa yang ada di hadis, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas. Pilih-pilihlah kalian mencari tempat sperma kalian kau taruh di tempat itu. Maka maksudnya adalah milihlah istri yang soleha, wanita yang baik, wanita yang paling anti untuk melihat lelaki yang asing ataupun dilihat oleh lelaki yang asing, paling anti untuk ngomong, berbicara, ya, bercakap-cakapan dengan lelaki yang bukan mahramnya, paling anti keluar dari rumah tanpa izin suaminya, paling anti kalau dia membohongi suaminya, ya. Pilih-pilihlah kau dalam mencari wanita-wanita yang seperti itu. Kenapa wahai Rasulullah? Fa innal irqa dassas, karena gen itu sangat sensitif. Tergantung ibu kita, tergantung istri kita, itulah yang menjadi nasib anak kita. Tergantung sifat istri kita, itulah yang menjadi anak kita, dari sifat-sifat anak yang bakal menjadi anak kita. Karena disebutkan yang sudah sangat masyhur, salah satu kalau nggak salah hadis, tapi yang saya ingat itu bukan hadis. Dikatakan dari kata bahasa Arab, peribahasa Arab, al ummu madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak sebelum dia masuk TK, masuk SD. Saya mau tanya, kalau ada sekolah, sebagus-bagusnya sekolah tersebut, secanggih-canggihnya sekolah tersebut, tapi tidak mempunyai kepala sekolah, apa jadinya sekolah itu? Ataupun kalau mempunyai kepala sekolahnya tidak disiplin, kepala sekolahnya tidak tegas untuk memerintahkan anak-anak buahnya, guru-gurunya, TU-nya, kantornya dan lain sebagainya untuk mengayomi madrasah yang sangat indah, sangat bagus ini, dia tidak disiplin. Kepala madrasah tersebut tidak mempunyai komitmen yang kuat, apa bakal menjadi nasibnya madrasah tersebut, sekolah tersebut? Maka bakal hancur, maka tidak mungkin jaya, maka tidak, mustahil akan banyak murid-murid yang akan masuk ke sekolah tersebut. Kenapa? Walaupun madrasahnya bagus, ya, tapi kepala sekolahnya tidak bagus, maka itu tidak mengundang murid-murid ataupun calon wali murid yang akan memasukkan anaknya ke madrasah tersebut. Begitu juga ayah, begitu juga istri. Sudah kita ketahui al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Siapa kepala sekolah ini? Ketahuilah kepala sekolahnya adalah ayah. Kalau ayahnya disiplin, kalau ayahnya komitmen, kalau ayahnya punya prinsip yang positif, maka sifat-sifat itu bakal terjadi di seorang ibu. Yang sifat-sifat di ibu tersebut bakal turun kepada sang anak, maka istri solehah, suami soleh, maka bakal menjadikan anak-anak yang soleh, solehah. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita, laki perempuan, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, amin ya rabbal alamin. Seperti kalau kita akan membahas kisah-kisah istri-istri yang solehah sangat banyak sekali dan sangat tidak cukup dalam waktu yang sangat singkat ini. Akan tapi kita bahas mungkin sedikit, 1, 2 ataupun 3 cerita-cerita yang mengisahkan bagaimana sifat istri yang solehah. Yang pertama adalah ada salah seorang istri, salah seorang ibu dalam keluarga yang tidak begitu mapan hidupnya sederhana. Setiap sang ayah akan keluar untuk mencari nafkah, ibunya sang istri mengatakan kepada sang suami, ya zauji, wahai suamiku, ya, utlubil halal, carilah nafkah harta benda yang halal. Fa inna nasbir alal ju', karena kita, anakmu, istrimu itu sabar atas kelaparan. Wala nasbir alan nar, akan tapi kita tidak sabar kalau nanti kita di akhirat dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa sampean wahai suamiku, anda wahai suamiku tidak mendapatkan
harta ataupun upah ataupun gaji yang banyak, yang penting halal. Karena kita sabar atas kelaparan, akan tapi tidak sabar atas adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah contoh, hendaknya seorang istri itu mempunyai sifat qanaah, memiliki sifat menerima apa adanya. Ya, walaupun sang suami tidak mampu memberikan semahar ataupun nafkah semaksimal mungkin, sang istri menerima. Karena dalam keadaan hidup kita, para pemirsa, tidak mungkin lepas dari dua sifat. Kalau enggak kita syukur, ya sabar. Sang istri mensyukuri kelebihan yang ada pada suami dan sabar dengan atas kekurangan yang ada pada suami. Begitu juga suami, syukurilah apa yang ada kelebihan dari istri Anda dan sabarlah kalaupun kau mendapati kekurangan yang ada di sosok atau pribadi istri Anda. Maka sabar dan syukur kalau sudah menjadi satu, hasilnya dan buahnya nanti keduanya bakal tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita yang kedua, seperti apa yang telah terjadi yang kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga kita mendapatkan barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Barokah abah beliau, barokah suami beliau, barokah anak beliau Sayyidina Hasan dan Husain, amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang suami tercinta, itu melihat telapak tangan istri tercinta sudah tidak halus lagi, sudah berat bahasa Jawanya, ataupun kasar. Ditanya, wahai Fatimah, sekarang tanganmu sudah tidak halus lagi. Iya wahai suami, ini penyebab aku setiap hari menggiling gandum pakai tanganku sendiri. Zaman dahulu tidak ada selepan tidak ada untuk mesin untuk menyelep gandum, menghaluskan gandum untuk makanan keseharian orang dulu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada istri tercinta, wahai Fatimah, kau datangilah ayahmu, dia mempunyai budak yang sangat banyak. Kau minta satu agar menjadi pelayanmu di rumah, membantumu dalam pekerjaan rumah tangga. Yang namanya Sayyidah Fatimah Zahra cinta dan nurut manut ya kepada sang suami. Pergilah Sayyidah Fatimah Zahra ke rumah Rasulullah. Dok, assalamualaikum. Dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW setiap ketemu sama putri beliau tercinta, dicium keningnya. Sayyidah Fatimah juga mencium kening Rasulullah. Wahakadha. Kalau Sayyidah Fatimah masuk ke suatu tempat, di situ ada Rasulullah dalam keadaan duduk, berdiri Rasulullah SAW dan didudukkan Sayyidah Fatimah di tempat beliau. Begitu juga Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah duduk di suatu tempat, Rasulullah SAW masuk, Sayyidah Fatimah berdiri dan mencium kening Rasulullah, dicium kening Sayyidah Fatimah, kemudian Rasulullah SAW didudukkan di tempat yang diduduki oleh Sayyidah Fatimah. Intinya Rasulullah dan putri tercinta saling menghormati dan saling cinta, sampai-sampai dijadikan lakop untuk Sayyidah Fatimah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Ketika Sayyidah Fatimah mau meneruskan ceritanya, ketika Sayyidah Fatimah mau curhat, ya, mencurahkan isi hati kepada sang ayah tercinta, ditahan oleh sifat malunya, ditahan oleh sifat qanaahnya, ditahan oleh sifat sungkannya, sehingga tidak curhat kepada Rasulullah, kembali ke rumah. Kata sang suami, wahai Fatimah, apa kata Rasulullah? Wahai Ali, wahai sang suami, aku sangat malu untuk tanya kepada Rasulullah, minta budak untuk membantu di urusan rumah tanggaku. 2 kali, ketiga kali, sampai datang ketiga kalinya, wahai Fatimah, ada apa? Butuh apa engkau? Kata Rasulullah, ya wahai apa? Ya, aku kalaupun engkau berkenan untuk memberiku satu budak untuk membantu pekerjaan rumah tanggaku, maka itu sangat membantuku. Wahai apa? Marah mencurang Rasulullah, meraut wajah beliau berubah. Sungguh wahai Fatimah, aku tidak bakal memberikan budak untuk membantu urusan rumah tanggamu. Akan tetapi aku gantikan permintaanmu ini wirid, suatu amalan yang
laksanakanlah setiap harimu sebelum kau tidur. Hendaknya engkau membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat yang lain mengatakan 34 kali sehingga sempurna 100 kali. Ketahuilah wahai Fatimah, kalau engkau melaksanakan ini, membaca wirid ini sebelum engkau tidur, maka itu bisa sangat membantumu dalam urusan-urusan rumah tangga, dan lebih baik ketimbang kau mempunyai mbak-mbak pelayan budak yang sangat banyak. Pergilah Sayyidah Fatimah dengan membawa wasiat dari yang sangat agung dari abahnya. Kemudian ketika masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diceritakan apa yang telah terjadi, peristiwa yang telah terjadi, yang telah dijalani oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Maka dari itu ulama-ulama kita mengatakan, jangan sampai kalau kita sebelum tidur, laki ataupun perempuan, itu tidak membaca al-wirdul fatimiyah. Al-wirdul fatimiyah. Apa itu wirid fatimiyah? Itu tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, dalam riwayat yang lain 34 kali, sehingga jangkep sempurna 100. Itu bakal membantu urusan rumah tangga kita, lebih-lebih istri. Jadi setiap istri hendaknya jangan sampai ketika dia tidur waktu siang, waktu malam, kecuali membaca wirid fatimiyah ini, sehingga kita nanti kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Itu guru kita mengatakan, sungguh celaka ataupun binasa seorang yang tidak bisa memandang wajah Fatimah kelak di hari kiamat, ya, kelak di hari akhirat. Siapa orang yang tidak memandang wajah Sayyidah Fatimah, tidak mungkin memandang wajah Rasulullah. Siapa orang yang bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah, maka nanti kelak dia bakal bisa memandang wajah Rasulullah. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra nanti melewati sirat, itu Allah ataupun malaikat memerintahkan kepada manusia siapapun dari Bani Adam sampai hari kiamat untuk nakisu ru'usakum, tundukkanlah kepala kalian, bintu Muhammad satamur. Sayyidah Fatimah Zahra bakal lewat, jangan sampai ada yang melihat. Kok bisa seperti ini Allah mengagungkan Sayyidah Fatimah Zahra? Karena Sayyidah Fatimah Zahra sangat berpegang teguh dengan menjaga harga diri beliau. Maka sebelum saya tutup dengan wasiat Sayyidah Fatimah sebelum meninggal, maka seyogyanya lah dan sangat dianjurkan dan wajib hukumnya setiap kaum hawa, setiap kaum istri meniru, menjadikan Sayyidah Fatimah itu Zahra sebagai panutan kita, sosok yang kita tiru, sifat-sifatnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Saya tutup kajian pada kesempatan yang mulia ini ketika Sayyidah Fatimah Zahra akan meninggal dunia, dan beliaulah yang pertama dari keluarga Rasulullah yang menjemput ajalnya Rasulullah. Setelah beliau Rasulullah meninggal setelah 6 bulan, barulah Sayyidah Fatimah Zahra meninggal dalam umur kalau nggak salah 29 tahun, nggak sampai 30 tahun, lebih beberapa bulan saja. Itu ketika beliau sebelum meninggal itu wasiat kepada sang suami tercinta, wahai Sayyidina Ali, sungguh aku merasakan kedekatan ajalku, aku wasiat kepada Anda dengan 3 wasiat. Yang pertama, kalau sudah aku meninggal, nikahilah keponakanku yang bernama Umamah bintil As bin Rabi, putri dari Sayyidatuna Zainab, putri terbesar dari Rasulullah SAW. Karena Umamah ini sangat cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Sayyidatuna Umamah inilah yang pernah ada riwayat disebutkan di kitab-kitab sirah, beliau yang pernah bayi yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Umamah, yang ketika bayi itu dibawa ketika beliau sholat, kalau sudah beliau mau sujud ditaruh bayi tersebut, Sayyidatuna Umamah, ketika mau berdiri dibawa lagi oleh Rasulullah SAW. Wahai Ali, nikahilah Umamah. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah, buatlah untukku ketika aku mati nanti keranda seperti apa yang ada di kota-kota kita, lebih khususnya Indonesia. Ya, dulu sebelum Sayyidah Fatimah itu memerintahkan Sayyidina Ali untuk membuat keranda. Kalau ada perempuan, lelaki meninggal pada zaman Rasulullah itu hanya dikasih lembaran dari kurma kemudian dibawa. Jadi kita bisa melihat jasad, postur tubuh dari sang mayit.
nggak ada tutupannya, nggak seperti keranda yang ada di kota-kota kita. Nah, Sayyidina Fatimah Zahra mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, aku tidak ridha wahai suamiku kalau postur tubuhku dilihat oleh lelaki yang bukan mahram, walaupun beliau sudah meninggal, tapi masih menjaga harga diri seorang wanita tersebut. Maka kehormatan seorang wanita tergantung sampai mana dia menjaga harga dirinya. Jangan ridho, jangan rela kalau kita termasuk perempuan-perempuan yang mengumbar aurat, merasa biasa-biasa saja kalau kita ngomong sama laki-laki yang asing. Na'udzubillah, na'udzubillah, karena itu bisa mengundang malapetaka, balak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, makamkanlah aku hai Ali pada waktu malam, sehingga tidak banyak yang melayat dan tidak kelihatan. Walaupun aku tertutup, makamkan diriku ketika waktu malam, dan kuburkanlah aku di dekat saudara-saudaraku yang ada di pemakaman bagi. Inilah contoh, sedikit dari contoh dari kisah-kisah istri-istri yang sholihah yang pantas dan wajib kita tiru, wahai kaum Hawa, dan kita damba-dambakan wahai kaum Bani Adam. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kehidupan kita dan menjadi ilmu yang penuh cahaya, sehingga dibarengi oleh Allah dengan kita mempunyai taufik, sehingga kita bisa mempraktekkan apa-apa teori yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.